carutnya kasus dengan dirimu dengan Bang Vicky Prasetyo yang dimana beliau kabarnya kalian ada suatu bisnis yang tidak terselesaikan dan tidak terrealisir sampai akhirnya dirimu melaporkan Vicky saat ini di blow up lagi tahun 2025 ini karena kasusnya sudah tertutup di 2 tahun yang lalu. Bisa jelasin kronologisnya seperti apa Kak awalnya? Jadi kronologi awal tuh sebenarnya si Vicky Prasetyo ini tuh ngajak bisnis lah, kerja sama. Itu bisnis karaoke yang ada di Cikarang. Gitu. Nah, saat itu aku baru keluar modal 100 juta. Nah, itu sebenarnya modal tuh masih bengkak lagi ya, namanya karaoke nggak mungkin segitu dong, masih bengkak nih. Cuma aku tuh udah nggak trust nih, udah nggak feeling deh nih, minta dikembaliin. Dan aku sounding ke Vicky, Vick, uangku kembaliin aja dong. Lalu diatur pertemuan ya kan, dibuatlah surat kesepakatan bersama. Itu pun udah selang berapa tahun yang lalu, berapa tahun 2 tahun lah dari kejadian itu tuh gitu, karena aku nunggu itikat baiknya Vicky kan. Lalu dibuatlah surat kesepakatan bersama pengembalian dana isinya gitu. Jadi Vicky Prasetyo tuh sanggup mengembalikan dana sejumlah 100 juta, mengembalikan modal itu. Lalu dari yang ditandatangani jarak 6 bulan sanggupnya, nggak mendadak, nggak besok atau apa, 6 bulan. Jatuh temponya kan 6 bulan, itu nggak diselesaikan juga sama Vicky Prasetyo, nggak gitu. Jadi dari situ aku itu berusaha untuk menemui dia di lokasi syuting, di rumah nggak ada, rumahnya udah pindah. Karena aku megang KTP dan NPWP Vicky kan aku pegang. Aku cari sesuai alamat yang di NPWP dan KTP udah pindah. Aku cari informasi dapat, cuma nggak ada orang. Akhirnya aku dapat info dia ada syuting di Jakarta Selatan begitu. Jadi aku temuin di sana. Tapi Vicky juga langsung masuk mobil nih. Tahu aku ada di sana, kan pasti dapat dari kru nih. Vick, lu dicari si Vivi tuh gitu kan. Vicky pasti udah tahu tujuanku tuh apa. Kalau dia orang yang netral dan bersih lah gitu ya, temuin lah. Apa sih susahnya? Temuin by WA. Vi, gue ada di dalam nih, temuin gue di sini, gue nggak mau ada media. Bisa kalau diniatkan, cuman memang nggak niat. Niatnya kabur gitu kan. Jadi memang kenapa aku bilang kabur? Tahu aku langsung masuk ke mobil, langsung pergi. Cuma saya hadang. Waktu itu aku hadang nih. Sempat juga viral juga dulu ya penghadangan itu. Jadi setelah itu aku bikin LP. Karena ini orang nggak ada itikat baik. Akulah bikin LP akhirnya. Nah, bikin LP sudah dari 2021. LP itu sampai saat ini gitu. Jadi udah 2 tahun aku menunggu. Herannya Vicky Prasetyo dan adiknya juga sudah dipanggil sejumlah, per orang 3 kali panggilan. Entah itu suratnya sampai atau enggak ya, feelingku sampai. Kenapa? Kalau surat dari kepolisian dikirim ke seseorang itu harusnya balik kembali lagi kalau nggak sampai. Tapi ini kayaknya diterima gitu. Cuma memang Vicky ini tidak ada itikat baik untuk datang. Dengan dalil banyak dah, yang kampanye, yang caleg, yang apalah segala macam gitu. Jadi di sini sebenarnya aku pengen tuh kepastian hukum aja sih, kepastian hukum yang yang setimpal gitu loh atas apa yang Vicky perbuat dengan aku. Oke, tadi kan sempat menyebut ada adiknya ya. Hubungannya sendiri dengan adiknya itu seperti apa? Kenapa ada adiknya Vicky disebutkan? Kalau hubungan dengan adiknya Vicky saat itu memang adiknya ini dia salah satu manajemen karaoke itu, salah satu manajemen di bisnis yang memang baru aku buka dengan Vicky ya. Gitu. Jadi memang dia itu entah itu sebagai asisten atau manajer atau keuangan, aku pun nggak tahu jabatan apa. Tapi dulu aku transfer uangnya ke adiknya Vicky Prasetyo. Itu pun atas perintah Vicky Prasetyo langsung. Han, manggil aku Hani itu dulu ya kan. Han katanya, kamu transfernya ke adikku aja karena aku nggak punya rekening. Akhirnya aku transfer lah ke adiknya Vicky gitu. Akhirnya otomatis kan sekarang di panggilan kepolisian adiknya Vicky dong yang terima uang dari aku itu dong. Dan setelah aku transfer uang, mereka pun menginformasikan bahwa uang sudah diterima. Jadi dengan sadar mereka sudah mengetahui uang transfer dari aku. Nah kalau misalnya pertanyaan untuk apa sih uangnya, ya aku nggak tahu. Kalaupun untuk personal juga nggak izin sama aku kan. Yang penting memang itu bahasanya untuk modal karaoke. Terserah dia buat apa gitu. Pada saat pentransferan gitu ya 100 juta itu ada nggak sih kayak surat perjanjian yang menyatakan itu untuk modal awal gitu? Atau sekedar kayak kita ya saling percaya, kan ada ya sistem kayak gitu ya Bang? Kalau aku pribadi di berita, aku pakai m-banking ya transfernya gitu, nggak pakai datang ke bank. Pakai banking, aku sih titipan dana sebenarnya.
Nah, di struknya itu di berita aku kasih titipan dana. Itu aja sih. Tapi kalau surat sendiri mungkin yang dibuat kayak perjanjian antara kalian berdua yang akan membuat bisnis, kemudian Itu ada modal nggak? awal itu. Oh, tidak ada. Waktu itu jadi sistem Kepercayaan aja, bisnisnya kepercayaan. Karena kan saat itu memang lagi deket lah sama dia gitu. Jadi ya kepercayaan. Yang ide pertama untuk bikin kerjasama itu siapa sih Kak? Idenya dari Vicky Prasetyo lah yang presentasi ke aku, yang menyampaikan proposal. Dia membawa proposal karaoke, begini loh, termasuk tempatnya. Dia bawa proposal aja ke aku, gitu kan, memberitahukan bahwa kita bisnis bareng yuk, gitu. Oh, jadi aku idenya pakai proposal, tapi pada saat pemasukan dananya tidak ada perjanjian apapun ya, yang secara tertulis atau sah di mata hukum lah ya, gitu, nggak ada ya? Oh, tidak ada. Jadi dan tidak ditanyakan ya, Mbak? Sempat aku memang minta sebenarnya, Vic, kita buat ini dong. Aku kan udah keluar uang nih, tolong dibikin MOU-nya atau apa. Nggak perlu, nggak usah, udah kayak mas siapa aja gitu. Kan tahu rumahnya atau apa gitu. Jadi ya dia menolak. Mbak, akhirnya dengan dia tidak ada etikat baik untuk segala macam dan ada dari Mbak tindakan selanjutnya itu masuk sudah LP tahun berapa? Kalau LP-nya itu 2021, aku bikin LP itu setelah kejadian aku ribut dengan Vicky lah ya. Gitu. Jadi aku anggap ini tidak ada etikat baik gitu. Masa udah berhadapan dengan orangnya terus dia kabur gitu kan. Kan berarti ini udah nggak benar nih, baru aku laporin. Tahun 2021. 2021 sampai saat ini begitu. Sudah ada prosesnya belum tindak lanjut nih Bang dari laporan dari 2001 ini Bang? Ya, baik, terima kasih. Selamat malam buat semuanya. Salam sejahtera. Saya di sini ya ditunjuk sebagai kuasa hukum dari Ibu Royhana Aziza Fitri Oktaviana itu pada hari Sabtu tanggal 28 bulan 9 tahun 2024 dari kantor hukum Togar Situmorang Law Firm. Izin ya Bang. Ya. Ini kekhususannya. Ini nama saya dari Situmorang sebagai perwakilan dari kantor hukum Togar Situmorang Law Firm Jakarta Pejaten. Bisa dibilang tidak ada etikat baik dari pihak Vicky untuk mengembalikan dan sudah juga LP juga tahun 2021 sampai detik ini sampai 2025 ini tidak ada etikat baik dan susah dikomunikasikan. Abang sebagai lawyer yang ditunjuk oleh Kak Vicky itu seperti apa? Ya, nah di sini kami sangat menyayangkan ya terkait laporan polisi yang sudah dilaporkan oleh klien kami. Ya, yang bernama Ibu Royhana Aziza Fitri Oktaviana ya dengan laporan polisi ya LP garing B garing 146 garing 1 2022 ya, bukan 2021 ya. SPKT garing Polda Metro Jaya tertanggal 10 Januari 2022 ini undangan klarifikasinya. Ya. Nah, pada saat itu ya saya coba mendatangi ya Polda Metro Jaya di unit sebentar dulu. PPA. Di sini di unit 2 Subdit Renakta Distrik Ditreskrimum Polda Metro Jaya ya, di mana pada saat itu penyidik yang sebelumnya yang menangani Ibu Vivi itu sudah pindah ya kan ke tempat lain. Makanya ada pergantian penyidik yang baru ya kan, yang itu bernama Bapak Daniel Sima Wijaya ini terkait SP2HP-nya. Nah, dari sini kami menanyakan bagaimana sih progres daripada laporan polisi klien kami. Nah, ternyata dari beliau sendiri penyidiknya, karena ini ada pergantian penyidik di sini, makanya beliau harus mempelajari lagi, ya kan, terkait berkas-berkas yang memang yang diserahkan sebelumnya sama penyidik yang lama ke penyidik yang baru. Ya, tapi saya sangat menyayangkan kenapa ya dengan adanya pergantian dari penyidikan lama dan ke penyidik baru tidak disampaikan ke klien kami ya kan, Ibu Royhana sendiri. Nah, ini kami sangat menyayangkan terkait penyidik yang lama tidak menyampaikan ke penyidik yang baru, sehingga penyidik yang baru juga baru ya kan kembali menanyakan ke klien kami Ibu Royhana untuk diminta lagi keterangannya ya guna memperlengkapi terkait BAP-nya yang waktu pernah disampaikan sebelumnya ke penyidik yang lama. Nah, ujungnya waktu kita coba datangi ke Polda Metro Jaya, mereka akan menyurati adik dari Vicky yang bernama Gabriel, juga saudara Vicky ya kan, pada saat itu. Namun seiring berjalannya waktu
ini kita juga coba menanyakan lagi apakah benar atau tidaknya itu surat itu sudah disampaikan. Tapi ternyata dari penyidik yang baru itu ternyata belum sampai juga ke sana. Makanya kita coba datangin lagi, ketemulah sama si Ibtu Marsilan ya. Di mana dia situ sebagai jabatannya penyidik unit 2 Subdit Renakta. Nah, dari dialah nanti yang akan menyurati langsung dan akan mengirim langsung ke saudari Gabriel sama saudara Vicky Prasetyo ya untuk dimintai keterangan di Polda Metro Jaya. Namun sampai saat ini juga kita belum tahu nih kedatangan mereka. Ya kan, apakah mereka datang apa enggak? Nah, cuma saya pertanyakan juga. Ternyata mereka sempat memberi kabar bahwa mereka tidak bisa datang, si adiknya Vicky Prasetyo Gabriel. Nah, tapi kan kita pertanyakan di sini kan masalahnya kan urusan si Vicky sama si Ibu Rohena terkait masalah adanya bisnis ya. Bisnis karaoke ya. Nah, karaoke ya kan ternyata ibu ini sudah memberikan uang kepada adiknya Vicky ya. Nah, si Gabriel ya untuk kita di usaha tadi ya, di mana si Vicky juga sudah mengetahui bahwa uang itu sudah diterima ya sama si adiknya Gabriel itu. Nah, cuma sampai saat ini juga yang saya sangat sayangkan kenapa dari pihak penyidik Polda Metro Jaya ya, khususnya di unit 2 Subdit Renakta Diskrim Polda Metro Jaya itu sama sekali tidak pernah ibaratnya datang ke sana atau memintai keterangan langsung untuk dibawa gitu loh ke Polda Metro Jaya untuk dapat dimintakan keterangan terkait masalah ini. Nah, ini nggak ada sama sekali. Nah, yang ada hanya menyurati dan menyampaikan secara lisan bahwa dia nggak bisa datang. Nah, apakah sehebatnya itu? Ya kan orang tersebut ya kan segampangnya atau semudahnya tidak mematuhi apa yang disampaikan atau yang dikirimkan melalui undangan klarifikasi terhadap klien kami Bu Rohena melalui Polda Metro Jaya ya di penyidiknya. Nah, ini kami saya sangatkan sampai hari ini belum ada progresnya ke sananya. Makanya kami menghimbau ya kan kepada penyidik Polda Metro Jaya khususnya di unit 2 Subdit Renakta ya minta secepatnya kasus ini untuk disampaikan ke Vicky Prasetyo. Bila perlu kalau bisa ya dikonversi juga enak kan gitu. Biar satu sama lain bisa untuk memberikan penjelasan apa sih ya perkaranya, bagaimana sih, terus bagaimana sih untuk penyelesaiannya. Ini kan nggak ada sama sekali, makanya kita minta untuk penyidiknya segera untuk memfollow up atau memberikan sesuatu kepastian hukum kepada klien kami agar bisa didatangkan itu Vicky Prasetyo terkait masalah hukum daripada klien kami ya terkait membuat laporan di Polda Metro Jaya khususnya. Berarti belum ada mediasi sama sekali ya Bang? Belum ada. Nah, ini kami sayangkan. Ya kan? Kalaupun memang ada mediasi itu kami sangat inginkan supaya apa? Supaya dari hasil mediasi ya kan antara Ibu Rohena ke Pak Vicky-nya ya, Vicky Prasetyo itu bisa mendapatkan hasil yang sempurna ya kan, yang baik supaya nanti ya bagaimana pesan dari pihak sana terhadap klien kami itu kan bisa ada win-win solution nantinya. Tapi sampai saat ini itu tidak ada sama sekali yang kita sangat sayangkan. Pernah mengkonfirmasi nggak sih baik Mbak Vivi atau Bang Darius ya kepada pihak terkait nih terlapor nih Vicky ataupun adiknya Gabriel, apakah sudah menerima dan atau sudah dipanggil gitu? Pernah ada komunikasi seperti itu nggak? Nah. Setelah pelaporan aku nggak pernah komunikasi aku pribadi karena memang aku memutus akses apapun, aku sudah serahkan ke proses hukum, jadi aku nggak mau lagi komunikasi apapun, nanti jadi sumir nanti gitu. Ya. Kecuali kalau pihak sana yang ngubungin duluan ya kita welcome, tapi kalau aku yang ngubungin duluan nggak mungkin. Tapi pernah menemukan upaya dari pihak mereka setelah tahu dilaporkan gitu ya? Apakah ada upaya dari mereka untuk sekedar mengkonfirmasi gitu? Benar nggak sih ini bikin laporan ini kayak gitu? Ada pernah menemukan hal itu seperti itu nggak? Enggak. Selama 2 tahun ini tidak ada konfirmasi apapun dari mereka. Mereka lebih kepada acuh, nggak gubris walaupun tahu dilaporkan. Ya mereka lebih ke acuh aja. Makanya ya, ini kami sangat sayangkan juga ya kan terkait adanya niat baik sama pihak sana ya, khususnya Vicky Prasetyo untuk coba menyampaikan melalui kita. Oke lah, mungkin ke ibu ini dia sudah ada jarak hubungan, tapi ke kami sebagai kuasa hukum Ibu Rohena ya, kami minta nanti ya segera kalau memang bisa ya disampaikan langsung aja datang ke kantor kami ini ke Togar Situmarang Law Firm yang tadi kita coba sampaikan ya di Jalan Pejaten Raya nomor 78 Pasar Minggu Jakarta Selatan, biar apa?
biar mendapatkan kepastian kalau memang benar kan gitu. Mungkin melalui Ibu Rohana mungkin untuk komunikasi dengan apa ya udah nggak pernah, tapi ke kami kan mungkin dia bisa langsung, entah itu dia melalui dirinya sendiri atau melalui kuasanya. Nah itu kan lebih enak lagi ya, supaya bisa untuk berkomunikasi terkait masalah penyelesaian masalah yang memang sudah dilaporkan di Polda Metro Jaya. Nah ini kami sangat inginkan nantinya ke depannya. Baik Bang, tadi kan kalau Mbak Vivi ya, Mbak Vivi itu kan menutup akses nih Bang. Setelah menunjuk Abang pernah nggak sih membuat upaya untuk kayak konfirmasi dulu nih ke Vicky, Mbak Vivi membuat berdiskusi sama saya. Ini ada menceritakan awalnya, itu sempat ada komunikasi sama Vicky nggak sih? Kalau dari kami untuk saat ini belum, karena kami ini sudah diterima, sudah berbentuk laporan polisi, ya kan? Makanya kami menunggu etikat baik aja dari pihak Vicky Prasetyo. Supaya kenapa? Supaya kami pun bisa untuk menyelesaikannya secara langsung kepada klien kami, Ibu Royhana Azizah. Kalau memang dari klien kami sudah menutup komunikasi kepada beliau, nah ini kami juga minta nantinya ke depannya. Kalau memang bisa dia menghubungi kami atau mendatangi kami atau langsung ke Polda Metro Jaya supaya bisa dipertemukan dengan kami, itu kami sangat hargai lah ya kan, untuk pertemuan itu nantinya ke depannya. Maaf Bang, tadi ada kalimat yang gini Bang, siapa Vicky gitu kan ya. Ini maksudnya, saya konfirmasi aja ya Bang, ini maksudnya larutnya laporan ini atau lambannya jalan proses hukum ini, di balik itu ada usaha Vicky kah maksudnya Abang atau seperti apa? Kalau untuk ke situ kita belum bisa masuk azas praduga tak bersalah. Intinya karena sudah ada buat laporan polisi yang tadi saya juga sampaikan, ya sudah, karena sudah ada lapor polisi, datang dong ya kan ke pihak sana, ke pihak polisi ya kan, udah datang berikan keterangan. Kalau memang udah oke, minta keterangan, bisa nanti dikonvertirkan ke klien kami untuk bisa diagendakan kapan bisa untuk di konvertir ya kan, supaya ada mediasi nantinya ke depannya. Ini kan nggak ada sama sekali. Ya, makanya saya minta atau saya berharap kepada penyidik lebih tegas lagi untuk memberikan surat kepada pihak sana ya, khususnya ke Vicky Prasetyo agar bisa datang dan dia memenuhi panggilan daripada penyidik Polda Metro Jaya. Itu aja yang kita sangat inginkan. Jangan sampai dia mempermainkan masalah hukum. Ini hukum loh. Hukum tidak bisa dipermainkan sama orang-orang yang memang ya menindas masalah hukum, karena hukum itu equality before the law ya. Persamaannya di muka hukum itu sama. Nggak ada yang ibaratnya dia anak pejabat, presiden segala macam, itu nggak ada. Karena ya tadi saya bilang hukum itu sama di muka hukum. Bang, laporannya yang dibuat itu apa Bang? Nah, terkait laporannya ini ya dari pihak Polda Metro Jaya khususnya di sini disampaikan adalah mengenai pasal penggelapan dan penipuan, yaitu pasal 378 dan pasal 372 KUHP. Ancamannya Bang? Ya, untuk ancamannya itu di atas 5 tahun nantinya. Ketika nanti Mbak Vivi sebagai orang yang memang mempunyai ibaratnya duit ini, ada masih membuka peluang untuk menunggu mengembalikan, atau memang sudah close, nggak mau lagi, Mbak Vivi rela dengan kehilangan duit itu, dia tetap masuk proses hukum atau seperti apa Mbak Vivi? Oh, kalau aku pribadi sih awalnya memang ingin dikembalikan ke keluargaan, tapi begitu udah ada pelaporan ya proses hukum tetap berjalan gitu. Ya pokoknya sih intinya aku pengen tahu itikat baik mereka, karena kan selama ini mereka tuh acuh tak acuh ya kan, kayak semacam merendahkan proses hukum yang sedang berjalan ya. Mereka tahu dilaporkan tapi nggak digubris, panggilan sudah 3 kali, 6 kali malah ya, 6 kali ya total dari awal 2 tahun itu 6 kali panggilan 2 orang ini. Janjinya katanya minggu depan hadir kata penyidik. Ya mudah-mudahan aja hadir ke Polda Metro Jaya. Saya juga akan undang rekan-rekan media pastinya gitu. Bang, laporan terakhir itu pemanggilan terakhir kapan diminta ke Vicky untuk datang sebenarnya Bang? Sebelum ini terakhir sebelum tahun baru sudah disampaikan. Terus kemarin sudah diterima juga sama pihak dari Vicky Prasetyo ya kan, melalui adiknya Gabriel. Nah itu juga disampaikan juga langsung sama penyidik dari Polda Metro Jaya. Ya, makanya tadi saya sampaikan ke Ibu Vicky sendiri, Ibu Rohana sendiri terkait masalah ini. Ya, kalaupun memang nanti ada permintaan dari pihak sana untuk RJ, ya, Restoratif Justice, kita
menutup kemungkinan tidak ada. Karena kita ingin berproses ini sampai lanjut ke persidangan. Intinya itu. Karena ini proses sudah terlalu lama dari tahun 2022. Makanya kita minta di sini ya kepastian hukum dari klien kami ini biar ditegakkan. Ya biar ada keadilan bagi klien kami ya terkait masalah hukum ini. Itu aja sih intinya. No damai lah ya. Kalau mau damai itu sebelum dilaporkan, tapi setelah dilaporkan ya nggak mungkin, proses hukum tetap berjalan. Toh uang juga nggak seberapa. Kan intinya ya, intinya dia udah menerima gitu. surat ya kan dari panggilan polisi. Itu aja dulu disampaikan gitu. Kan dia bisa menanyakan ke pihak penyidik siapa yang melaporkan dia, terus siapa kuasa hukumnya, kalau memang udah tutup komunikasi sama si Ibu Rohana kan bisa aja. Tapi sampai saat ini, detik ini di tahun 2025 ini belum ada sama sekali dia menelpon ke kita sebagai kuasa hukum Ibu Rohana, atau dia langsung menanyakan ke penyidiknya siapa kuasa hukumnya Ibu Rohana atau nomor telepon Ibu Rohana biar bisa nanti untuk berkomunikasi. Dia kan nggak ada sama sekali. Nggak ada etikat baiknya ya? Tidak ada etikat baiknya, ini yang kita sangat sayangkan sampai Jadi hari kalau ini. sebenarnya kalau bicara Vicky Prasetyo ini sudah 2 kali dilaporkan sama aku ya. Satu di Polres Selatan, oke, Jakarta Selatan, sama penipuan penggelapan mobil Harrier saat itu. Nah, aku bikin LP di sana dan memang sudah mau gelar perkara. Lalu Vicky, pihak manajemen, produser ngubungin aku untuk berdamai. Ya akan dikembalikan lah. Mau diganti rugi berapa sih? Ya, aku sebutkan nominal saat itu. Karena untuk mobil Harriernya kan udah dijual ke orang sama Vicky, ya kan? Udah dijual ke showroom, dari showroom udah dibeli seseorang. Nah gitu, udah nggak ada kaitan lagi. Jadi aku biar mempermudah mereka lah, itikat baik itu aku dihubungin. Mau diganti berapa gitu ya, aku sebut nominal, diganti akhirnya. Aku cabut laporan ya di Polres Selatan, tapi dengan perjanjian no media. Oke, sepi dong, ada media, sudah perjanjian. Ini laporan yang kedua, guys. Nah, laporan yang kedua dan begini juga ujung-ujungnya. Berbelit-belit. Dia tuh kalau belum kepepet nggak akan mau menyelesaikan. Masih nganggap enteng. Tapi sebenarnya dia tahu kan kalau dia tuh dilaporkan gitu. Tahu, Tahu. kan sudah itu kan Tahu sudah ada dong. undangan dari pihak sana penyidik Polda Metro Jaya. Ada undangan resmi juga, terus kita teman-teman media juga membantu untuk ngetak Instagramnya Vicky Prasetyo, pasti terbaca berita-beritanya, gitu kan, tahu pasti. Ya, intinya dia ya tadi kembali lagi ya menggampangi masalah hukum yang ada di Indonesia ya. Ini kita sangat sayangkan karena kenapa di Indonesia itu nggak ada yang kebal hukum, semua sama di mata hukum. Itu intinya. Oke, harapan dan pesannya. Vic, pokoknya pesanku ya, datanglah udah. Kan panggilan polisi udah ada, ya kan? Datang udah, jangan cuek, bebek gitu loh. Jangan cuek, nggak peduli seolah-olah kayak sok suci dan seolah-olah kayak orang terzolimi gitu loh. Padahal lu sendiri yang zolimin orang gitu loh. Tolonglah tegas, gentleman, jadi laki-laki gitu loh. Udah ada panggilan polisi, hadir, datang gitu loh. Udah, aku mah nggak mau bertele-tele, datang, bayar. Udah itu aja.